태양이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. Baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Dinda Oftali Karama Mulia. Kemudian perkenalkan nama saya Gita Mawarni. Selanjutnya perkenalkan nama saya Alisha Sugiono. Lalu nama saya Rihadat Laisha. Dan perkenalkan nama saya Febiola. Dan saya Sheryl Fredna Sutanto. Baik, yang pertama kita akan masuk ke materi dari litosfer. Nah, apa itu litosfer? Semuanya jadi lapisan kulit bumi atau kerak bumi itu sering kita sebut dengan litosfer. Nah, litosfer itu berasal dari kata litos yang artinya batu dan sfer yang artinya bulatan atau lapisan. Nah, litosfer juga merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat, dan litosfer juga adalah lapisan bumi yang paling luar dan paling luas serta yang paling tipis. Kemudian, karena itulah lapisan ini sering dinamakan dengan kerak bumi. Nah, tebal dari kulit bumi itu tidak merata karena kulit bumi di bagian benua atau daratan biasanya lebih tebal dari bagian samudra. Nah, untuk memahami lapisan-lapisan dari kulit bumi, coba kalian amati dari gambar berikut ini. Nah, secara keseluruhan, tubuh bumi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada litosfer, yang kedua ada mantel, dan yang ketiga ada inti dari barisfer. Menurut ahli geologi, Suez dan Wechart, struktur lapisan bumi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kerak bumi. Apa itu kerak bumi? Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling atas. Unsur-unsur dominannya berupa oksigen, silisium, dan aluminium, sehingga dinamakan lapisan sial. Kerak bumi dan selubung bumi bagian atas disebut litosfer. Yang kedua ada selubung bumi atau mantel. Apa sih selubung bumi atau mantel? Ia merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi. Unsur-unsur yang dominan pada selubung bumi ini adalah oksigen, silisium, dan magnesium, sehingga dinamakan simak. Yang ketiga ada lapisan antara intermediate shell atau mantel bumi yang merupakan sisi oksida dan sulfida. Lapisan ini terbagi menjadi 2, yaitu lapisan yang terletak pada kedalaman antara 1200 km sampai dengan 1250 km dinamakan crofesima, terdiri dari unsur-unsur dominan oksigen, ferum, silisium, magnesium, dan sedikit kromium. Lapisan antara kedalaman 1250 km sampai dengan 2900 km dinamakan mifesima. Unsur yang dominannya adalah nikel. Yang terakhir, yang keempat, yaitu inti bumi. Lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman 5.500 km. Banyak mengandung besi dan nikel sehingga disebut nif. Ketebalan inti bumi mempunyai jari-jari kurang lebih 3.500 km. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa litosfer merupakan lapisan yang paling atas dari tubuh bumi. Lapisan ini secara umum terbagi menjadi 2, yaitu lapisan sial, silisium, aluminium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Yang kedua, lapisan simak, silisium, magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silisium, mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferro, magnesium, dan batuan basalt. Batuan adalah bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Beberapa batuan tersusun dari sejenis mineral saja, beberapa yang lain dibentuk oleh gabungan beberapa mineral. Batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, batuan beku, igneous rocks. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Batuan beku dibagi atas 3 macam. Ada apa saja tuh? Yang pertama, batuan beku dalam plutonik, terjadi di dalam magma dengan penaruhan suhu secara perlahan. Yang kedua, batuan beku korok, gang, atau bisa disebut juga celah hipabisal.
Batuan ini terbentuk dalam celah-celah atau rekanan-rekanan kerak bumi. Yang ketiga, terakhir, batuan beku luar atau lelehan. Bisa disebut juga vulkanik, teman-teman. Batuan ini terbentuk dari pembentukan magma di permukaan bumi. Berikut adalah gambar siklus batuan. Batuan sedimen, sedimentary rock. Batuan sedimen ialah batuan yang terbentuk dari endapan hasil dari proses pelarutan atau pengikisan batuan yang sudah ada sebelumnya, baik berasal dari batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen. Ciri utama batuan sedimen adalah berlapis-lapis. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Batuan sedimen klasik. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi. Yang ketiga, batuan sedimen organik. Batuan malihan adalah batuan yang berasal dari batuan induk, dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, ataupun metamorf yang mengalami proses metamorfosa. Buser dan Frey membagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, metamorfosa lokal. Pengertian lokal di sini adalah berhubungan dengan luas daerah di mana proses metamorfosa tersebut terjadi. Yang pertama, metamorfosa termal. Yang kedua, metamorfosa dinamik. 3. Pirometamorfosa. Yang keempat, metamorfosa impact. Yang kelima, metamorfosa nitrogen. Metamorfosa regional atau dinamotermal merupakan metamorfosa yang terjadi pada daerah yang sangat luas. Metamorfosa regional dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, metamorfosa orogenik. Yang kedua, metamorfosa burial. Yang ketiga, metamorfosa dasar dan samudra. Kemudian poin C yaitu mineral. Dalam mineralogi, yang dimaksud dengan mineral adalah bahan alamiah yang anorganik, biasanya terbentuk dari kristal. Tersusun dari satu unsur atau persenyawaan, beberapa unsur dengan bentuk dan komposisi kimia tetap. Unsur-unsur tersebut ternyata membentuk berbagai macam silikat dan oksida. Sebagian besar membentuk mineral utama yang terdapat dalam batuan yang disebut mineral pembentukan batuan. Unsur-unsur pembentuk kerak bumi. Berdasarkan peranannya dalam ilmu batuan, mineral-mineral pembentuk batuan dibagi menjadi yang pertama, mineral utama. Mineral utama adalah komponen mineral dari batuan yang diperlukan untuk menggolongkan dan menamakan batuan, tetapi tidak perlu terdapat dalam jumlah yang banyak. Beberapa mineral yang sering terdapat dalam batuan yaitu yang pertama, A. Feldspar adalah suatu kumpulan dari sejumlah mineral pembentuk batuan. Kemudian B. Plagioklas. Komposisi plagioklas terbagi menjadi 3. Yang pertama asam, yang kedua medium, dan yang ketiga basa. Kemudian C. Ortoklas. Mineral terdiri dari kumpulan feldspar alkali. Feldspar pembentuk batuan granit atau batuan asam. Kemudian D. Mika. Mika adalah sejumlah mineral yang warnanya mulai dari tak berwarna, putih, perak, coklat muda, atau hitam. E. Muskovit. Muskovit adalah salah satu mineral dari kumpulan mika, berwarna coklat dan tidak berwarna. Mineral yang umum terdapat dalam batuan malihan, batuan asam, dan batuan endapan. Kemudian F. Biotit. Biotit adalah satu mineral dari kumpulan mika tersebar luas, merupakan mineral pembentuk batuan yang cukup penting. Kemudian G. Amfibol. Amfibol adalah kumpulan sejumlah mineral pembentuk batuan. Kemudian yang terakhir yaitu Hornblenda. Hornblenda adalah salah satu mineral penting dari kumpulan amfibol, berwarna hitam, hijau tua, coklat, dan terdapat pada batuan asam atau batuan intermedier, misalnya granit, sianit, diorit, dan andesit. Selanjutnya ada kuarsa. Kuarsa merupakan mineral pembentuk batuan penting. Dia tidak memiliki warna dan tembus pandang. Hal itu disebabkan oleh adanya pengotoran. Nah, kuarsa juga terdapat berbagai mineral-mineral kecil dalam berbagai macam batuan, yaitu yang pertama ada batuan beku, batuan endapan, dan batuan malihan. Kemudian, yang kedua ada mineral sekunder. Mineral sekunder dibentuk dari mineral primer oleh proses pelapukan, sirkulasi, larutan, atau metamorfosis. Nah, selain batuan yang telah lapuk juga pada batuan malihan, contohnya seperti klorit yang terbentuk dari mineral biotit oleh proses pelapukan. Kemudian yang ketiga
ada mineral aksesoris atau mineral tambahan. Nah, di sini itu mineral aksesoris adalah mineral tambahan yang terbentuk oleh kristalasi magma yang terdapat dalam jumlah sedikit, umumnya kurang dari 5%. Kemudian mineral zirkon juga merupakan mineral aksesor yang umum terdapat dalam batuan asam atau granit.